Halo, selamat sore. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang berita hidrolik dan sistem gas. Itu perkenalkan, nama saya Mika Ivan Dipanardian dengan NIM 20.04.01.2020, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara. Nah, apa itu fluid hidrolik? Fluida itu adalah fluida yang dapat digunakan pada sistem hidrolika agar beroperasi sesuai dengan fungsinya. Nah, pada sistem hidrolika agar bisa beroperasi sesuai dengan fungsinya. Nah, fluida fluida yang bertekanan itu maksudnya adalah fluida yang memiliki energi yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk menggerakkan sesuatu, misalnya piston yang ada dalam sistem hidrolika tersebut. Sistem hidrolika itu seperti sistem kemudi yang dapat digerakkan dengan bantuan fluida hidrolik, bukan dengan sistem kemudi manual yang dimana itu digerakkan dengan menggunakan tangan. Nah, pada sistem hidrolik dapat ditemukan pada alat berat. Nah, seperti um, seperti yang ada di gambar di mana itu adalah dump truck, ada juga forklift, ada juga pompa hidrolik, juga ada itu di bulldozer, traktor, eskavator, dan lain sebagainya juga. Nah, ada pun kelemahan dan keuntungannya. Nah, pada keuntungan itu terdiri dari seperti memiliki efek ganda, yaitu penyedia energi dan bahan pelumas. Yang kedua, itu dapat mampu mengontrol kecepatan dan arah secara akurat. Yang ketiga, bersifat protektif atau seperti dia melindungi. Nah, yang keempat itu adalah memiliki kemampuan untuk menyalurkan daya ke segala arah. Nah, di mana ada keuntungan, pasti ada juga kelemahan. Nah, kelemahannya itu ialah tidak boleh ada bagian dari sistem atau peralatan hidrolik itu yang mengalami kebocoran. Ya, di mana seperti yang kita bilang tadi pada pengertian, itu adalah fluida yang punya tekanan. Nah, jadi selama perjalanan atau selama sistem ini beroperasi, nah, jika terjadinya ada kebocoran, nah, fluida ini akan mengalami penurunan tekanan. Sehingga fluida ini atau sistem ini tidak dapat berjalan dengan baik atau stabil. Kemudian prinsip dasarnya. Nah, dalam prinsip dasar ini, yang digunakan pada hidrolik ini, baik fluida sama sistemnya itu terdiri dari beberapa hukum, seperti hukum kontinuitas, hukum Pascal, dan hukum Bernoulli, hukum Archimedes, dan lain sebagainya. Nah, yang seperti kita melihat, hukum-hukum yang digunakan itu adalah hukum-hukum yang ada kaitannya dengan fluida. Misalnya hukum Pascal di mana luas penampang yang ada luas penampang dengan diameter yang berbeda. Nah, jika ketika fluida penampang yang kecil diberikan ya akan dapat mendorong fluida itu ke penampang kedua yang memiliki daya yang lebih lebar. Oke, lanjut. Nah, adapun komponen-komponen utama yang digunakan atau yang ada dalam hidrolik ini seperti reservoir yaitu sebagai tempat penampung, pompa yaitu adalah seperti memompakan fluida hidroliknya,
pipa saluran tekan yang dimana itu adalah uh, pipa yang dimana untuk mengalirkan fluida hidrolik tadi. Adapun katup kontrol dan kemudian adalah piston. Nah, dimana adapun karakteristik fluida hidrolik tersebut yang pertama di mana itu dapat mengalir ya seperti kita tahu tadi yang saya bilang juga. Nah, di mana ini seperti bersifat karena ini fluid ini adalah cair seperti dia mirip fluid cair itu kita bisa ambil contoh itu adalah air yang di mana air ini kan harus mengalir. Nah, yang kita tahu kalau air itu apalagi kalau bisa itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang terendah. Nah, kalau saya kebalikan biasanya itu ada alat ada alat penggerak yang untuk menggerakkan fluida atau air tadi dari bawah ke atas. Nah, jadi pada sistem dalam fluida hidrolik ini, maksudnya dapat mengalir itu adalah dia harus ber, uh, berjalan. Nah, fluida ini harus dapat bergerak pada saat pada volume atau wadah yang sudah diberi yang sudah yang digunakan. Nah, seperti tadi kan kalau tadi kita bilang itu kan seperti tadi itu adalah contohnya di komponen ada pipa saluran tekan. Nah, yang kedua ini karakteristiknya itu adalah alirannya itu kontinu, yang dimana alirannya ini itu adalah bisa dibilang konstan, yang dimana aliran konstannya tadi ini adalah dia alirannya itu jalan, nah tetap konstan atau uh, rata lah itu sama dia. Nah, yang ketiga adalah fluida incompressible. Nah, itulah karakteristik fluida pada fluida hidrolik tadi. Nah, sekian dari saya. Mungkin itu saya yang dapat saya berikan penjelasan terkait apa itu tadi fluida hidrolik sama sistem hidrolik juga, dan ada pun jadi contoh-contohnya yang dimana bisa kita lihat tadi pada alat penggerak. Kemudian ada pun kelemahan dan kelebihan menggunakan atau yang dapat kita lihat dalam fluida hidrolik. Kemudian setelah itu kita juga melihat prinsip dasar yang dimana menggunakan hukum-hukum uh, hukum-hukum sains yang dimana itu adanya fluida atau bisa dibilang cairan. Fluida itu dalam bentuk cairan yang dimana berperan dalam menggerakkan atau fluida ini dapat diterapkan ke dalam suatu sistem atau suatu hukum. Nah, kemudian kita juga dapat melihat tadi beberapa bisa dibilang 3 karakteristik yang dimana aquatic fluida tadi untuk kata tadi seperti kayak tadi alirannya mengalir dan dapat mengalir kontinu juga dan incompressible. Dan yang kemudian yang terakhir kita juga lihat kita juga komponen-komponen fluida hidrolik seperti tadi ada reservoir, adanya pipa saluran tekan, adanya pompa, dan adanya piston tadi dan ketuk kontrol. Nah, sekian dari saya. Bila mungkin ada salah kata atau pengucapan, um, mau maaf. Sekian dan terima kasih.